Setelah sebelumnya Sherina Munaf dikabarkan tidak beres dalam rumah tangganya lantaran tak lagi membagikan momen bersama suaminya, Baskara di media sosialnya hingga kebersamaan mereka di laman foto berbagi Sherina juga turut menghilang. Dan baru-baru ini publik juga dihebohkan dengan pernikahan Eva Celia dan Demas Narawangsa. Rumah tangga yang diberai bersama di tahun 2022 lalu itu dikabarkan tengah goyah. Hal tersebut diketahui lantaran keduanya tak lagi saling mengikuti di laman foto berbagi. Selain tak lagi mengikuti, Putri sulung Sofia Lajuba dan Indra Lesmana itu dan Demas ternyata sudah lama tak lagi pamer momen kebersamaan. Padahal sebelum menikah, tepatnya selama 6 tahun pacaran, pasangan ini tak pernah absen membagikan berbagai aktivitas dan potret romantis berdua. Eva dan Demas terakhir mengunggah foto berduanya pada 7 Juni 2022, tepatnya 4 hari setelah resmi jadi suami istri. Dan yang diunggah pun adalah foto pernikahan mereka. Tentu saja kejadian yang cukup pilu 2 kali gagal dalam membingkai rumah tangga yang dialami ibunda tercinta sejatinya menjadi pembelajaran bagi Eva. Apalagi Eva sejak kecil selalu berada di pelukan Sofia. Bahkan usai menikah pun, Sofia masih tetap tinggal bersama Eva dan juga menantunya Demas. Lantas benarkah dengan hidup bersama Sofia tahu dan paham kegagalan yang pernah dialami ibunda tercinta? Nggak mungkin karena udah dari kecil kan sama Eva kan kita nggak pernah pisah, jadi kata-kata apa sih namanya itu kata-kata apa pesan-pesan itu kan hampir tiap hari itu ada dari dia kecil, dari dia remaja. Kayak kemarin Aurel waktu udah mau menikah sama Atta. Cuma kan aku kan dari kecil nggak pernah pisah sama Eva. Iya kan habis ini kan langsung dia sama suami. Apa yang perlu aku bicarakan sebagai seorang ibu itu udah aku bicarakan dia dari kecil. Jadi udah nggak ada yang harus diomongin lagi. Nggak perlu ada pesan lagi, nggak perlu ada apa-apa lagi. Dia udah tahu apa yang dia harus lakukan. Iya, dan apa yang tidak dilakukan melihat ibunya gagal 2 kali kan dalam pernikahan dan dalam dunia romance gitu kan. Jadi mungkin dia lihat itu, oke, mama tuh begini, mungkin ada gitu. Mom is not perfect, tapi dia belajar dari itu gitu. Tapi jadi nggak pernah gitu ya, Eva kamu tuh harus gini. Enggak, pesanku cuma santai aja Pak, just santai. Sejatinya Sofia begitu bahagia ketika Demas pertama kali mengungkap keinginannya untuk melamar tepat di hari ulang tahun Eva. Niatan Demas itu tentu saja membuat Sofia terharu jika putri sulungnya itu bakal dilamar oleh orang yang dicintainya. Ya gitu deh, mereka tuh saling mengisi apapun itu mereka saling mengisi. Aku lihat dari mereka gitu. Jadi waktu Demas kemarin nanya mau bikin surprise itu untuk Eva, pasti ngomong dulu ke ibu. Iyalah, ngomong dulu dong. Karena gitu, Mas kita ngapain nih besok? 2 hari lagi Eva ulang tahun. Ngapain? Dia masih diem gitu. Makanya lagi kemana-mana. Mas, kita mau ngapain nih ulang tahun Eva? Jadi gini, katanya gitu. Aku tuh ada rencana nih ulang tahun Eva. Boleh nggak? Langsung gitu. Kenapa? Mau ngomong apa? Aku tuh mau ngelamar Eva. Terus gini. Pas lagi gini, Eva keluar dari kamar. Terus di dalam tuh kan pengen loncat-loncat, maksudnya seneng banget tuh, pengen nangis apa, cuman nggak bisa Eva keluar kamar. Sejak kapan kamu rencanain ini? Sebenarnya sejak tahun lalu. Udah serius mau melamar Eva. Tapi sayangnya hingga kini baik Eva maupun Demas masih belum bisa dimintai keterangan ihwal dugaan kemelut yang terjadi di dalam biduk rumah tangganya. Di tempat terpisah, Yasmin masih terus mencari keberadaan Romeo yang terjatuh dari parasut dan terjerumus ke hutan. Namun sayangnya pencarian Yasmin itu selalu dihantui oleh Alicia yang juga penasaran dengan keberadaan Romeo. Alisa yang tak ingin disalib oleh Yasmin mencari sendiri Romeo di hutan bersama Nathan, pria yang selama ini dekat dengannya.
Mana sih Romeo? Dari tadi nggak ada jejak keberadaan dia. Lo nggak usah nyari kesempatan dalam kesempitan ya. Orang lu kesandung ya gue bantuin lah. Lagian lu tetap nekat aja ya, udah gue ingetin kalau misalnya tim pencari aja susah nyari Romeo di sini. Apalagi kita yang cuma berdua. Lo kalau emang gak niat bantuin gue bilang dari awal. Jangan malah nakut-nakutin gue gini. Gue bukannya nakutin. Gue cuma ngingetin kok. Lisa sih dia masih sayang sama Romeo walaupun sekarang sudah ada Nathan, tapi Alisa itu sebenarnya masih cintanya sama Romeo. Ya kan gak segampang itu juga untuk melupakan gitu kan. Jadi ya Alisa masih sayang banget sama Romeo dan dia panik banget pas tahu Romeo hilang, dan sampai sekarang dia masih kepikiran Romeo terus. Tak memiliki pengetahuan dan minim alat untuk mencari, alhasil kaki Alisa pun terkilir. Bukannya bersyukur karena dibantu oleh Nathan, namun Alisa justru sewot hingga menyangka jika anak peras tersebut memanfaatkan momen. Romantisme yang diberai antara Nathan dan Alisa itu justru disambut baik warganet. Warganet berharap jika hubungan Nathan dan Alisa langgeng dan tak lagi mengganggu hubungan Romin alias Romeo Yasmin. Ya udah kalau gitu sini, gue gendong aja deh, biar cepat. Masa modus ya lo? Siapa yang modus? Gue cuma nawarin solusi. Beneran gak mau nih? Alisa! Tuh kan bener. Lo mau modus kan sama gue? Sama-sama. Sama-sama sih gak nyambung lo. Orang gue bilang lo modus dijawab sama-sama. Ya kan lo harusnya bilang terima kasih, bukannya malah nuduh gue yang enggak. Bilang aja lo tuh seneng sebenarnya dibantuin sama Pangeran Nathan. Udah gak usah jaim. Heran deh gue. Kok bisa ya ada cowok sepede lo di dunia ini? Aku sih nggak tahu, itu semua tergantung penulis. Aku hanya ngikutin aja kalau misalnya penulis emang plotnya Alisa ke Nathan, ya udah. Aku seneng sih karena pasti netizen juga bakal seneng banget. Akhirnya Alisa udah nggak ganggu couple Romin lagi kan. Ya tapi kalau misalnya emang masih tetap mau di plotnya ngejar-ngejar Romeo, ya udah, aku ngikutin aja. Terlepas dari emang Nathan pengen dapetin Alisa untuk bayar utang, udah mulai ada perasaan suka gitu, udah mulai ada perasaan wow ini perempuan beda ya dari yang lain. Makanya kayak muncul panggilan cewek random, cewek galak gitu-gitu. Kan Alisa kan galak kan, kayak misalnya dibukain pintu gitu, apaan sih lo? Bukan yang cewek manja gitu. Cuman sebenarnya Alisa nih pengen dimanjain, actually gitu. Di tengah pencarian Alisa itu, justru Romeo keluar dari tempat persembunyiannya untuk bertemu dengan Yasmin. Namun Romeo tak langsung menampakkan wujudnya, namun ia memilih mengenakan badut untuk bisa berdekatan dengan orang yang selama ini ia cintai. Meski sempat curiga apalagi Romeo menggunakan nama badutnya dengan nama Momo, hewan peliharaan Yasmin. Gini mas, saya boleh nggak gantiin kerjaan mas ya? Maksudnya mas mau jadi maskot ini mas? Iya bener mas, soalnya ada pacar saya di sini. Pacar. Pelan-pelan ya. Aduh, pelan-pelan sayang. Nama aku boneka Momo. Momo? Kenapa namanya bisa kayak nama hamsterku di rumah? Apa jangan-jangan? Tapi nggak mungkin itu Romeo. Mungkin aku terlalu kangen kali sama dia. Sampai apapun yang aku temui selalu ngingetin aku sama Romeo. Mas ngapain sih? Soalnya cuma kamu doang yang sedih, jadi aku pengen menghibur kamu. So tahu deh. Kamu jangan sedih lagi ya, kan ada aku di sini. Sampai nanti ya. Nanti kita ketemu lagi.
Tentu saja Yasmin harus menerima kenyataan pahit lantaran putri Rangga yang minta diantar ke acara ulang tahun sahabatnya justru tak disukai oleh Nina. Namun karena memiliki misi besar, kemarahan Nina itu bisa dipendam meski ia begitu geram dengan Yasmin. Apalagi Rangga begitu percaya kepada Yasmin ketimbang Nina, ibu kandung anaknya. Tante Pri yang tadi disebut-sebut Kayla di rumah. Kayla kok lengket banget sama perempuan ini? Kayla sayang, kayaknya Tante Yasminnya lagi sibuk deh. Mendingan sama Sus Nina aja ya. Kayla nggak mau. Kan Kayla udah bilang ke Papa. Kayla maunya diantarin sama Tante Pri aja. Saya boleh nemenin Kayla juga kan ya? Nggak usah. Kamu langsung pulang ke rumah aja. Kamu kenapa sih? Kayaknya percaya banget sama Mbak Yasmin. Ya, saya memang lebih percaya sama Yasmin. Polemik di keluarga Baskara sepertinya kian pelik. Apalagi rencana Ajeng dan Pras untuk menghilangkan nyawa Romeo gagal. Bahkan hingga saat ini, Romeo belum juga ditemui oleh anak buah Pras. Tapi sayangnya, meski Ajeng dan Pras otak dibalik itu semua, Romeo justru sempat menaruh curiga kepada Rangga. Namun belakangan sejak anak buah Pras mencari Romeo, ia mulai sadar jika semua ini adalah perbuatan Pras. Pak Pras itu kan orang kepercayaan keluarga Cakradinata. Apa jangan Pak Pras sendiri yang mau ngebunuh gua? Tadi gue sempat dengar kalau Pak Pras itu ngomong sama anak buahnya. Temuin Romeo dalam keadaan hidup ataupun mati.